warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Susianti dengan NIM 251211600009. Saya adalah mahasiswa program studi Pendidikan Dasar Pasca Sarjana Universitas Askia pada tahun 2025. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 dengan mata kuliah statistik dan dosen pengampu Bapak Dr. Estuhono MPD. Pada kesempatan ini, saya akan membuatkan tutorial tentang uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji one-way ANOVA. Nah, agar lebih jelasnya, saya juga sudah menyiapkan hasil belajar siswa kelas 6A dan 6B pada nilai sumatif akhir semester dengan mata pelajaran IPAS dan masing-masing kelas berjumlah 17 orang. Dan juga saya sudah mengelompokkan nilai dari masing-masing kelas tersebut. Untuk nilai kelas 6A, saya beri kode angka 1. Dan untuk kelas B, saya beri kode angka 2. Nah, data ini nantinya kita penggunaannya menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji apakah nilai ini berdistribusi normal atau tidak normal. Baiklah, sekarang kita masuk uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Untuk uji normalitas ini kita menggunakan aplikasi SPSS, yang mana pada aplikasi ini ada beberapa menu yang akan kita gunakan nantinya. Sebagai langkah pertama, kita melihat menu yang di paling bawah, yaitu kita pilih variabel view. Nah, sekarang sudah terlihat ada kolom name. Pada kolom ini kita akan mengetik hasil dan di bawahnya kita ketik kelas. Nah, pada kolom desimal kita isi dengan angka 0. Dan pada label kita ketik hasil belajar siswa kelas 6. Nah, setelah data ini terisi, maka kita kembali ke menu yang di bawah, yaitu data view. Nah, sudah terlihat hasil dan kelas. Untuk isian hasil dan kelas ini, kita tadi sudah menyiapkan hasil belajar siswa pada Excel. Nah, untuk nilai yang kita masukkan tadi sudah kita kelompokkan. Bagi kelas 6A kita beri kode 1 dan bagi kelas B kita beri kode 2. Nilai ini akan kita blok semuanya dan kita copy paste nantinya untuk pengisian aplikasi SPSS. Nah, kita copy pada kolom hasil. Copy paste. Nah, sudah terlihat hasil dan kelas. Selanjutnya kita akan melaksanakan uji normalitas. Sebelum kita melakukan uji normalitas, kita harus mengetahui dulu apa itu uji normalitas. Uji normalitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal berarti data menyebar secara simetris di sekitar nilai rata-rata dan membentuk kurva lonceng. Nah, kembali kita ke aplikasi SPSS. Untuk uji normalitas, kita pilih menu Analyze, kita klik Descriptive Statistic, dan kita pilih Explore. Maka sudah terlihat ada hasil belajar siswa kelas 6. Kita klik ini dan kita masukkan ke dalam dependent list. Bagian kelas kita masukkan ke faktor list. Nah, selanjutnya kita klik plots. Maka sudah terlihat karena kita akan uji normalitas, maka kita centang bagian normality plots weight test. Lanjut kita klik continue dan OK. Nah, inilah hasil uji normalitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum lanjut,
kita harus mengetahui dulu kriteria uji normalitas tersebut. Nah, adapun interpretasi uji normalitas, jika nilai signifikan besar 0,05, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikan kecil 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Kita lihat kembali hasil signifikan kita. Ternyata dari uji normalitas, signifikannya besar dari 0,05. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Baiklah, sekarang kita masuk uji yang kedua, yaitu uji homogenitas. Seperti biasa, untuk uji homogenitas ini kita menggunakan aplikasi SPSS. Nah, langkah pertama, kita melihat menu yang di bawah, kita pilih variabel view, dan pada kolom 6, kita ketik hasil, dan di bawahnya kita ketik kelas. Pada kolom desimal, kita tetap mengisi angka 0. Dan pada kolom label, kita isi hasil pelajar siswa kelas 6. Nah, setelah kita isi, kita kembali ke menu yang di bawah, yaitu data view. Maka sudah terlihat hasil dan kelas. Nah, untuk isian ini, kita tadi sudah menyediakan nilai atau hasil belajar siswa kelas 6 yang kita ambil dari Excel atau yang kita telah sediakan di Excel. Maka kita copy kembali semuanya. Copy paste ke bagian kolom hasil pada aplikasi SPSS. Maka sudah terlihat hasil dan kelas. Nah, sekarang kita lanjut menggunakan untuk uji homogenitas. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu uji homogenitas. Uji homogenitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah variance atau tingkat penyebaran data dari dua kelompok atau lebih sama atau homogen. Kembali kita ke aplikasi SPSS. Nah, untuk uji homogenitas kita pilih menu Analyze. Kita ambil compare means and preference. Dan kita klik bagian One Way ANOVA. Nah, sudah muncul hasil belajar siswa kelas 6 dan kelas. Untuk hasil belajar siswa kelas 6, kita masukkan pada kolom Dependent List. Untuk kelas, kita masukkan pada faktor. Nah, kita klik Absent. Nah, sudah muncul deskriptif. Kita centang bagian deskriptif. Dan untuk uji homogenitas, kita centang bagian homogeneity of variance. Lanjut kita continue dan oke. Nah, kita tunggu hasilnya. Inilah hasil dari homogenitas. Nah, sebelum kita melihat hasil ini, kita harus interpretasi dulu dari uji homogenitas. Nah, interpretasi uji homogenitas, jika nilai signifikan besar 0,05, maka datanya dikatakan homogen. Sebaliknya, jika nilai signifikan kecil 0,05, maka datanya dikatakan tidak homogen. Nah, sekarang kita lihat apakah nilainya. Nah, sekarang kita lihat nilai signifikannya besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data ini adalah data yang homogen. Selanjutnya kita masuk pada uji yang ketiga, yaitu uji T. Seperti biasa, kita masih menggunakan aplikasi SPSS. Pada aplikasi ini kita pilih menu variabel view dan pada kolom name masih kita ketik hasil dan kolom di bawahnya kita ketik kelas. Nah, pada kolom desimal tetap kita isi angka 0 dan pada label kita ketik
hasil belajar siswa kelas 6. Nah, setelah kolom itu kita isi, kita kembali pada menu yang di bawah, kita klik data view, maka sudah terlihat kembali hasil dan kelas. Nah, hasil dan kelas ini tadi sudah kita sediakan hasil belajar siswa kelas 6. Kita copy paste kembali. Kita masukkan pada hasil ini, copy paste, maka sudah terlihat hasil dan kelas. Nah, sekarang kita akan melakukan uji T. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu uji T. Uji T adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata atau means yang signifikan antara dua kelompok data atau antara rata-rata sampel dengan satu nilai tertentu. Nah, kembali kita ke aplikasi. Pada menu ini kita pilih Analyze. Kita klik Compare Means and Preference. Kita ambil Independent Sample T-Test. Nah, sekarang kita sudah melihat ada hasil belajar siswa kelas 6. Kita masukkan pada tes variabel. Kelas kita masukkan pada grup variabel. Nah, di sini ada tanda tanya. Untuk menghilangkan tanda tanya ini, kita klik Define Groups. Dan sudah terlihat grup 1, ada angka 1, dan grup 2, angka 2. Maka kita klik Continue. Dan kembali kita klik OK. Nah, sudah terlihat nilai dari uji T. Nah, sebelumnya kita harus menginterpretasi dulu uji T tersebut. Interpretasi uji T itu, jika nilai signifikan besar 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sedangkan jika nilai signifikan kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, dari interpretasi uji T ini kita melihat kembali pada hasilnya. Nah, ternyata kita lihat signifikannya besar dari 0,05 yaitu 0,473. Bahwa dapat kita simpulkan signifikannya adalah H0 diterima dan H1 ditolak. Sekarang masuklah kita pada uji yang terakhir yaitu uji one-way ANOVA. Uji one-way ANOVA adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara tiga kelompok atau lebih berdasarkan satu variabel bebas atau faktor. Adapun syarat sebelum melakukan uji ANOVA, sampel berasal dari kelompok yang independen. Kedua variabel faktor, ada variabel independen berupa non-metrik atau data kategorikal. Yang ketiga, variabel data penelitian berdistribusi normal. Dan yang keempat, variabel data penelitian mempunyai varians yang sama atau homogen. Nah, kembali kita ke aplikasi SPSS, yang mana untuk langkah pertama itu tetap kita memilih variabel view. Nah, sekarang pada nama, sebelumnya kita tulis hasil. Nah, sekarang karena ini one-way ANOVA pada tiga kelompok ataupun kalau saya memilih tiga kelas, yaitu kelas 4 dan 5, 6. Dan ini nilai sumatif akhir semester. Nah, pada nama ini pertama kita ketik nilai. Dan kolom kedua kita ketik kelas. Nah, pada kolom desimal tetap kita mengisi angka 0. Pada label kita isi nilai sumatif akhir semester. Yang kedua kita tulis kelas. Nah, pada value kita mengisi yang mana value yang pertama. Value yang pertama kita buat label
kelas 4 tambah value yang kedua kita buatkan kelas 5 dan value yang ketiga kita buatkan kelas 6. Nah, setelah itu kita klik OK dan sudah terisi. Lanjut kita ke data view. Maka sudah terlihat nilai dan kelas. Nah, untuk nilai kelas ini saya sudah menyiapkan nilai dari sumatif akhir semester kelas 4, 5, dan 6. Dan masing-masing kelas 4 kita beri kode 1, kelas 2, kelas 5 kita beri kode 2, dan kelas 6 kita beri kode angka 3. Nah, sekarang kita akan mengcopy paste. Kita blok dulu semuanya. Kita copy pada aplikasi SPSS. Copy paste, maka sudah terlihat nilai dan kelasnya. Nah, sekarang kita akan melakukan uji one way ANOVA. Pertama kita ambil tahu menu, pilih menu yang di atas, menu Analyze. Kita pilih Compartments and Preversion dan kita pilih one way ANOVA. Nah, sekarang sudah terlihat nilai sumatif akhir semester. Kita masukkan pada kolom independent list, pada yang mana yang kedua kelas kita masukkan pada faktor. Nah, sekarang kita pilih option. Setelah kita klik option, maka kita sudah melihat menu yang ada di dalamnya. Kita centang bagian descriptive dan homogeneity of variance. Setelah itu kita klik continue dan kita klik OK. Nah, sebelum kita melihat hasil ANOVA tersebut, kita harus melihat interpretasi dari uji one way ANOVA. Interpretasi uji one way ANOVA, jika nilai signifikan besar 0,05 berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan antara kelompok data. Sebaliknya, jika nilai signifikan kecil 0,05 berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan antara kelompok data. Nah, dari interpretasi ini dapat kita lihat hasil dari ANOVA tersebut. Signifikannya besar dari 0,05 yaitu 0,590. Nah, dapat kita simpulkan bahwa data ini tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelas 4, kelas 5, dan kelas 6.